Shalom. Hari ini coba saya ingin tanyakan begini. Siapa yang masih berusaha memperkatakan firman Tuhan? Amin. Sekali lagi ini tidak mudah, tetapi bukan berarti sulit. Tapi siapa yang melakukannya akan bisa bertahan, akan mendapatkannya. Karena memang itu tidak mudah. Karena butuh proses yang harus kita lewatin dan harus kita bisa pertahankan sampai itu kita dapat. Begini. Kenapa sih kita harus bisa memperkatakan firman Tuhan atau merenungkannya? Karena itu memang kita harus merubah pola pikir kita, cara berpikir kita. Kalau ini tidak bisa kita rubah, kita pun tidak akan bisa mendapatkannya. Kita fight untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ini saya nonton di YouTube, ini kesaksian bagaimana seseorang yang punya penyakit tumor. Tumornya itu ganas. Dan ini dia adalah orang yang kenal dan percaya sama Tuhan, datang ke gereja, setia, dan percaya akan kesembuhan. Percaya bahwa dia, maksudnya gini, kesembuhan itu masih tersedia. Nah, bahwa kesembuhan itu masih ada lah, belum hilang. Karena ada pengajaran yang lain kan, bahwa kesembuhan itu sudah hilang ketika murid-murid Tuhan itu sudah nggak ada, demikianlah kesembuhan itu sudah tidak ada. Nah, jadi gini, pada satu hari di tahun 2000 ya, itu dia merasa ada sebuah hal yang seperti bisul atau jerawat itu ada di dadanya gitu ya. Jadi muncullah jerawat itu di daerah dadanya, kemudian yang ini laki-laki namanya Mike, kecil. Cuma ya dia berpikir bahwa ya itu samalah kalau kita punya jerawat gitu kan, kadang-kadang di punggung kita kan ada merah-merah gitu kan, atau jerawatnya saya ada jerawat juga di sini gitu. Nah, ya istri pun lihat itu seperti benjolan kecil tapi mulai merah. Nah, itu mulai agak membesar dikit. Dari cuma kecil kemudian menjadi 1 senti. Nah, ketika dia melihat ini, si Mike ini kan dia percaya sama Tuhan. Dia mulailah dia memotret setiap kejadian yang ada karena dia percaya bahwa satu hari Tuhan akan sembuhin dia. Nah, coba munculin Den. Yang nomor 1. Inilah pertama kali dia muncul di sebelah kanannya. Itu ya seperti itu mulai membesar. Dan ini kurang lebih 1 senti ya. Kemudian slide keduanya. Nah, jadi mulai kelihatan dengan jelas bahwa itu mulai merah dan makin merah. Slide ketiga. Ini tanggalnya. Di tahun 22 September itu kejadian itu mulai merahnya 1 senti. Nah, terus slide ke selanjutnya. Itu menjadi kurang lebih 2 sentian. Ya. Slide selanjutnya. Ini kejadian di tahun 2021. Ya. Tapi dia percaya bahwa Tuhan itu bisa sembuhin. Dia percaya bahwa
ya Tuhan tuh sanggup. Kita orang Kristen pasti percayalah bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan kita, sanggup memberikan kepada kita jawaban, sanggup membuka jalan keluar buat kita, sanggup memberkati kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu berkuasa. Amin. Kita percaya bahwa Allah akan melakukan segala perkara yang luar biasa. Kita percaya semua, orang Kristen itu percaya. Dan dia pun bergereja, sebuah gereja yang mengajarkan bahwa semua berdasarkan perbuatan kita untuk kita ini, patokannya Yohanes 9 ya. Yohanes 9 ayat 31 mengatakan begini. Ini kejadian, ada orang buta dari lahir. Itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah itu gempar. Nah ketika gempar itu dipanggil sama orang Farisi. Gitu. Ditanyain. Dan orang buta itu ngomong. Ini ada seseorang namanya Yesus. Itu nyembuhin saya gitu loh. Sampai dipanggil ke orang tuanya. Bener gak nih anaknya memang buta dari masih bayi gitu loh. Dari lahir gitu loh. Ya benar gitu loh. Terus kenapa dia bisa melek? Ya si orang tuanya bilang, tanya aja sama dia kan udah gede gitu loh. Dipanggil lagi. Si orang buta bilang gini, yang bekas orang buta ini. Lah tadi kan gue udah kasih tahu. Saya gak tahu orang itu dari mana. Tapi orang itu menyembuhkan saya. Emang mau jadi murid dia? Ya orang Farisi, kami keturunan Musa gitu loh. Orang ini tahu dari mana gitu. Maksudnya orangnya asal dari mana gitu loh. Ya si orang buta, bekas buta ini ngatakan, saya nggak tahu dari mana, tetapi yang saya tahu firman tidak ada orang berdosa itu nyembuhin atau melakukan hal menyembuhkan orang buta. Dari dulu tuh nggak ada gitu loh. Tapi orang ini bisa melakukan. Nah kita tahu bahwa firman mengatakan, saya nggak tahu dia ngutip dari mana. Pokoknya dia mengatakan gini. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Nah. Ini kan menjadi patokan banyak orang Kristen atau pendeta itu mengajarkan bahwa penyakit ataupun hal-hal yang lain itu karena dosa. Dan Tuhan hanya dengarkan orang-orang yang saleh. Gitu loh. Dia gak mendengarkan orang berdosa. Jadi ini pengajaran mengatakan bahwa berdasarkan perbuatan. Kita melakukan A, melakukan B, melakukan C. Supaya Tuhan itu mau mendengarkan doa kita. Dengan kita melakukan B, berbuat baik, datang ke gereja, berpuasa, membayar persepuluhan. Itu supaya Allah itu dengar doa kita. Karena hanya orang saleh yang didengar sama Tuhan. Nah, jadi si Mike ini dengan istrinya di dalam sebuah gereja seperti itu. Jadi ya mereka percaya bahwa Tuhan. Jadi mereka melakukan segala sesuatu cara untuk mereka berbuat benar. Supaya ketika mereka percaya sama Tuhan, Tuhan dengerin doanya. Supaya dia sembuh. Kan dia berdoa untuk minta doa sembuh. Dan saya yakin tuh gerejanya pasti doain, banyak yang doain dia. Nah, karena semakin membesar gitu, akhirnya dicobalah ke dokter. Dia nanya dulu soal sama si pendetanya. Pendeta bilang, ya udah coba ke dokter gitu loh, supaya kita doain itu pas gitu loh, apa yang kita mau doain. Nah, akhirnya ke dokter kulit, ya dermatologis. Nah, dokter itu cuman hanya hitungan detik dia ngeliat kayak gitu. Dia langsung panggil temennya yang lain. Dokter yang lain. Dan ketika dokter yang lain itu datang bersama-sama dia cuma ngelihat seperti itu. Langsung nyelonong gitu dokter pergi. Si Mike ini, wah ini soalnya si dokter tuh ngomong berdua gitu, ngomong gitu ya. Dia merasa ini kayaknya serius nih. Dia merasa, wah ini
Ada apa gini? Nah, dokter itu sambil pergi nanti ke perawat ya. Nanti akan dikasih tahu. Nah, setelah dia pakai baju, dia ke counter, perawatnya kasih, "Pak, ini janji ketemu dokter." Nah, itu janji ketemu dokter, ternyata ke dokter bedah. Dan ketemu lagi sama dokter yang ngatur, katakan begini bahwa kita akan bereskan lah. Gitu loh. Nah, suruh datang. Akhirnya ketika ke dokter bedah itu, dokter itu memberikan apa namanya seperti uji lab. Nah, uji lab itu dicentangin itu mengenai neoplasma. Pokoknya untuk mengetahui kadar daripada ini kulitnya apa gitu loh. Nah, ternyata setelah hasil cek, dokter itu mengatakan bahwa ini tumor. Bukan tumor jinak, tumor ganas. Jadi ada jinak, ada yang ganas gitu. Ini tumor ganas. Dan harus dibedah. Nah, si Mike waktu itu tahunya pas lagi di mobil, dia telepon ke pendetanya. Pendetanya bilang gini, itu terserah engkau. Nah, si Mike bilang ini mesti di-cut, dipotong. Nah, pendeta bilang ini, this is not God's way. Tapi itu bukan kehendak Allah. Nah, akhirnya dia telepon lah, walaupun si pendeta nggak kasih keputusan, tapi dia itu kan mengarahkan bahwa ini sebetulnya bukan kehendak Allah. Nah, akhirnya si Mike itu telepon ke rumah sakit, dia batalin. Soalnya udah kasih jadwal untuk dia operasi. Nah, ketika pembatalan gitu, dokternya besok paginya telepon ke dia. Kenapa kamu batalin? Kamu nggak bisa batalin. Ini penyakit yang mematikan. Nggak bisa dibatalin. Tapi si Mike bisa aja. Gue batalin. Tapi dia tetap takut. Muncul ketakutan yang luar biasa. Dikatakan sampai luar biasa ketakutan ya. Bahwa ini ganas dan ini mematikan. Tapi dia percaya bahwa Allah bisa sembuhin. Tapi timbul keraguan-raguan. Nah, di tahun 2002 itulah. Di Februari 2002, dia sakit. Dia sakit flu. Akibat sakit flu, kan imun tubuh turun kan. Nah, akibat imun tubuh turun kan itu berarti penyakit kan berkembang lebih cepat. Disitulah tumornya berkembang dengan cepat. Coba munculin deh. Jadi sebesar itu. Februari nggak ada tulisannya ya, terlalu kecil ya. Itu Februari tanggal 6 difotoin. Terus selanjutnya. Ini kurang lebih di hari yang sama. Jadi semakin membesar. Tadi yang kecil kan, bisul biasa, makin membesar. Tahun 2024 muncul lagi, slide lagi. Makin gede lagi kan. Lihat yang sebelah kanan. Tapi dia percaya bahwa Tuhan bisa sembuhin. Dan dia berdoa untuk Tuhan nyembuhin dia. Tapi kenyataannya pada saat itu semakin lama semakin membesar. Sampai saking membesarnya itu tumor, dia harus pakai BH. Karena ngegelantung berat. Bau. Jadi mau gak mau mesti dibungkus pakai kertas. Pakai cairan untuk meringankan menghilangkan baunya. Coba munculin. Tuh. Kelihatan? Coba slide selanjutnya.
Seperti itu. Dan makin hari dari tahun 2000 sampai 2007. Oke, slide selanjutnya. Ini tangan saya digedein gini. Jadi benar-benar begini. Itulah, kelihatan gak? Itu di belakang itu pakai, ini kurang jelas ya. Itu pakai tisu, pakai kertas deh ya. Ini tanggal 14 Februari. 14 Februari 2007. Jadi tumornya semakin besar, ya. Mau nggak mau dia mesti pakai BH. Dan lihat itu seperti, lihat susah ya, itu merah-merah, di atasnya merah-merah. Membesar sekali. Kayak orang ngegelantungan seperti buah. Gitu ya. Karena kalau ini nggak gitu kelihatan, itu di sampingnya, itu diselipin kertas. Gitu loh. Kertas atau itulah kapas atau gimana gitu loh. Coba pertanyaan saya begini. Berapa banyak daripada kita orang Kristen? Kita. Semua orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan itu mampu. Mampu sembuhin, mampu membukakan jalan, mampu menolong kita, berkuasa dan sebagainya. Kita semua orang Kristen itu percaya. Sama seperti Mike, percaya. Pertanyaannya, kenapa dari tahun 2000 sampai 2007 ini dia berdoa dan didoain sama pendetanya dan banyak orang yang mendoakan dia, itu tidak terjadi kesembuhan. Kenapa ini tidak terjadi? Perkembangan itu semakin besar. Dan dia merasa bahwa kenapa saya sudah berdoa? Istrinya bilang, udah operasi aja. Tapi dia ngomong, enggak, saya enggak merasa damai untuk potong ini. Saya percaya sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan sembuhin saya. Jadi dia berdiri di atas firman. Akhirnya istrinya mau, ya udahlah, dia menganggap bahwa itu tidak suami yang nggak mau, ya udah. Dia berdiri bersama suaminya di atas firman. Nah, tetapi selama itu tahun 2003 sampai 2008, itulah dia katakan dia mengalami masa kebingungan. Apakah Tuhan mau dengar doa? Apakah Tuhan mau mendengarkan doa saya jika saya adalah orang berdosa? Yang tadi awal katakan, Allah hanya mendengarkan orang yang saleh. Sebab tumornya semakin besar. Harus dirawat, dibersihkan pakai kertas dapur ya, kertas inilah ya. Pakai cairan karena berdarah, berbau, semakin besar, makin berat, makanya harus ada ditopang, gunakan berat. Dan Mike tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang dia tahu tubuhnya itu bekerja nggak benar. Dan benda ini semakin bertumbuh. Tapi dia percayakan kesembuhan. Tapi tidak terjadi kesembuhan. Dia tahu setan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia tahu ini kerjaan setan. Tapi nggak tahu cara hentiinnya. Akibatnya penyakit semakin buruk. Akhirnya dia gak bisa kerja, dia harus ada rumah sakit. Istrinya harus telepon dia, kadang-kadang telepon dia. Karena dia gak tahu, ketika dia tidak pulang, itu suaminya masih hidup apa enggak. Semakin merosot. Inilah sebetulnya yang terjadi dalam diri kita. Kita berdoa, bertahun-tahun. Tapi tidak ada hasilnya.
Kenapa saya khotbahin ini? Ketika saya pikir ini penting buat kita. Karena ini pengalaman bukan cuma satu untuk orang doang si Mike. Ini pengalaman atau yang dialami semua orang Kristen. Kita selalu berdoa untuk kesembuhan, untuk breakthrough dan sebagainya. Tapi kita nggak dapetin. Tidak ada perubahan. Sampai suatu hari dia dikasih sama temennya CD tentang pengajaran. Memang ini si Andrew. Yang pengajaran mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu. Cing, cuci muka ada Cing. Segala sesuatu sudah Tuhan sediakan. Bahwa Allah itu sudah memberikan. Tapi karena pengajaran, karena memang kita sudah terbiasa dan diajarkan bahwa minta, dan minta. Dan pengajaran dari pendetanya pun ya seperti itu. Sehingga ketika dia mendapatkan pengajaran seperti itu pertama istrinya yang dengar, itu membuat dia sadar. Dia mendapatkan pengajaran itu berbeda sekali dengan apa yang dia diajarkan. Dan dia mengerti bahwa ternyata apa yang dialami ini adalah sebuah kesalahan. Bahwa kesalahan dia adalah yang mengatakan bahwa ya tadi aku harus bisa menggerakkan Tuhan. Supaya Tuhan itu jawab doa saya. Saya harus melakukan A, saya harus melakukan B, melakukan C. Saya harus hidup benar, saya harus ini, harus kudus segala macam. Supaya Allah itu dengerin doa saya. Saya harus bisa menggerakkan Allah untuk turun tangan. Menjawab doa saya. Tapi di pengajaran ini bahwa apa yang dipercaya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Jadi mencoba membuat Tuhan melakukan sesuatu dengan perbuatan kita. Karena banyak gereja mengajarkan untuk kita mendapatkan kemenangan. Tetapi sebetulnya melalui Kristus kita sudah mendapatkan kemenangan. Kita bukan mengambil kemenangan, tapi kita mempertahankan kemenangan. Dikatakan kebenaran inilah membuka pikiran si Mike ini. Dan dia mulai belajar firman dengan benar. Sampai Tuhan memberikan pewahyuan. Yang ini membuka pikiran dia. Ini sebetulnya yang harus kita ngerti. Kenapa bertahun-tahun kita tidak mengalami breakthrough? Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dalam apa? Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira. Mengira apa? Bahwa ia akan sebab seperti gelombang laut yang selalu terombang-ambing. Di sini firman Tuhan katakan, orang yang demikian janganlah berpikir. Janganlah punya pikiran.
Ini dalam Amplified Bible-nya. Not to think or expect. Jangan berpikir atau berharap. Jangan berpikir atau ngarepin that he will receive anything from the Lord. Jadi, kenapa kita tidak mendapatkan seperti Mike selama 7 tahun, hampir 8 tahun deh ya. 2008 dia baru ngalami perubahan. Kenapa selama itu kita tidak mendapatkan jawaban? Jawabannya adalah ini. Karena kita double minded. Kita mempunyai 2 pikiran. Kita mempunyai 2 pola pikir. Satu percaya, satu tidak percaya. Satu yang positif, satu yang negatif. Dan kita tidak menyadari gitu loh. Sama seperti Mike. Dia percaya bahwa Allah sanggup. Percaya di mana-mana orang Kristen percaya bahwa Allah tuh sanggup. Sanggup. Tapi ada pemikiran yang lain. Yang kedua. Apakah Allah mau sembuhin saya? Apakah saya ini masih berlayak? Tapi ini berpikir bahwa ini gue masih sakit. Gue masih begini, gue gak melihat tuh yang namanya perubahan. Gue gak ngeliat namanya Tuhan itu jawab doa gue. Gue gak ngeliat sesuatu yang mulai terbuka. Gue melihat ada sesuatu yang menjadi sinyal gitu, ada perubahan. Makanya firman mengatakan orang seperti ini jangan berpikir, jangan berharap, terima sesuatu dari Tuhan. Inilah kenapanya kita enggak ngalami breakthrough. Kita enggak sembuh, tidak ada perbaikan dalam hidup ini. Karena kita double minded. Punya 2 pola pikir. Sampai sini ngerti ya? Yang saya maksud gini. Coba nih kita sadari. Ini pun saya jadi sadar. Ini pun buat pengertian buat saya juga. Bahwa yang menjadi masalah itu bukan Tuhannya. Variabel kenapa kita tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan bukan variabelnya Tuhan gitu loh. Bukan masalah di Tuhan. Variabelnya itu di kita. Dituangkan di dalam Yakobus 1 nih. Double minded nggak akan terima apa-apa gitu loh. Jangan berpikir, jangan berharap buat terima dari Tuhan gitu loh. Ini pewayaan yang didapat daripada si Mike. Nah akhirnya ketika dia dapat pengertian kayak gini, dia sadar dia salah. Karena memang dia percaya bahwa Tuhan sanggup nyembuhin dia. Tetapi pada saat yang bersama dia mempunyai sebuah keraguan, ketidakyakinan. Nah sampai akhirnya memutuskan, oke. Saya nggak perlu fokus kepada 2 hal ini. Dia mengimajinasikan ini garis. Dia dekat pantai ya. Dia bikin sebuah garis. Di situ ketidakyakinan, kenegatifan. Di sini adalah positif firman Tuhan. Jadi dia mengambil keputusan, saya tidak akan melewati garis ketidakpastian, ketidakyakinan itu. Saya akan tetap berada di sini. Berada di dalam firman.
Jadi saya memfokuskan diri saya untuk berdiri di atas firman. Hal yang negatif yang dia rasakan, gue gak fokusin. Apapun yang terjadi, pokoknya gue percaya firman Tuhan telah sembuhkan saya. Jadi dia tidak melihat keluar, dia melihat ke dalam. Dia melihat firman Tuhan. Apakah setelah dia ambil keputusan itu kemudian dia langsung dapat kesembuhan? Kagak. Jadi jangan kita berpikir setelah kita merenungkan firman Tuhan, setelah kita memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, kita berusaha memaksa diri kita untuk ngomongin firman Tuhan. Kalau di sini melakukannya dengan dengan intens atau dengan konsisten, dengan konsisten. Kalau yang nggak konsisten lebih parah lagi, udah susah, makin susah gitu loh. Nah, dia melakukan sebuah keputusan. Saya hanya fokus kepada satu hal, yaitu firman Tuhan. Titik. Bukan berarti ketika dia fokus sama Tuhan, kemudian Tuhan lihat, wah ini udah fokus sama aku nih, udah gue sembuhin hari ini juga. Kagak. Itu tumor tetap besar, itu dia harus tetap bersihin, itu tetap istilahnya tetap jelek, tetap berdarah, tetap besar, tetap ugly, jelek gitu, buruk. Tapi dia tidak perhatikan atau memfokuskan kepada hal itu. Jadi dia gak fokus dengan penyakitnya, dia hanya fokus kepada Tuhannya yang sanggup. Jadi gini, kenapa dia gak mendapat kesembuhan selama 7 tahun? Karena dia fokus kepada 2 hal. Yang saya ingin katakan begini, kita tidak akan bisa mengalami breakthrough kalau kita gak sadar bahwa kita ini fokus kepada 2 hal. Kita harus sadar, ini sekarang nih gue fokus, gue ada dua titik nih. Nah, Mike mengambil keputusan 1 titik aja, 1 fokus. Nah, ketika ambil 1 fokus itu bukan berarti itu langsung. Dan dikatakan dia gak peduli apa yang terjadi, yang dia lihat itu yang namanya boroknya tumor yang besar ini, yang semakin besar ini, dia gak perhatikan. Pokoknya yang dia perhatikan firman-nya ngomong adalah dia adalah setelah disembuhkan oleh Tuhan. I'm healed, I'm healed, I'm healed. Jadi dia memperkatakan, dia masukin ke otaknya, mempercayai bahwa I'm healed. Jadi dia tuh tidak meminta kepada Tuhan atau dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan bergerak. Kagak. Yang dia lakukan adalah percaya bahwa Tuhan sudah sediakan kesembuhan. Sekarang gue percaya bahwa udah sembuh. Amin. Tuhan sudah sediakan kesembuhan itu dan percaya Tuhan sudah sembuhkan. Itu yang gue percayain. Faktanya di lapangan, fakta yang terjadi di tubuhnya, tumor masih ada gitu loh. Akhirnya berhari-hari tidak ada perubahan. Tapi istrinya, kan istrinya tuh yang yang balut di dia gitu kan, yang bersihin, dia ngerawat gitu kan ya. Ketika dirawat, kan biasa tuh, yang namanya pakai kertas dibilang kertas dapur ya. Tahu kan kertas dapur ya? Yang buat minyak gitu, entah buat apanya gitu, yang buat bersih-bersihnya atau kapas terus gimana gitu. Tisu lah ya. Nah kemudian ketika dia, kan biasa tuh kalau itu kan dia pasti berapa besarnya yang mesti dipotong kertasnya ya kan. Tisunya itu. Nah ketika dia sedang membungkus, kok seharusnya motong misalnya potongannya misalnya 50 cm. Lah kok motongnya cuma 30 cm ya? Dia bilang, Mike,
Ini kita potongnya nggak sampai 50 cm nih, cuma 30 cm. Ternyata tumormu mengecil. Mike ngomong, yes, I believe. Allah sudah sembuhin saya. Setelah 2 minggu mereka menyadari. Perubahan di dalam mengikuti perubahan di luar. Kalau kita tidak berubah di dalam pikiran kita, luar kita nggak berubah. Kita harus berubah yang di dalam. Pola pikir kita, cara berpikir kita. Nah akhirnya hari demi hari dia tetap memegang firman Tuhan. Walaupun masih tetap memang mengecil, tapi dia tetap pegang firman Tuhan. Coba baca. Tampilkan lagi. Ini yang terjadi. Mengecil. Di tahun 2008, bulan Mei. Coba sebelumnya. Satu sebelumnya. Lihat. Membesar seperti gitu, nggak tahu berapa ya. Kurang lebih tangan saya ngepel panjang begini kali ya. Kemudian setelah yang di bulan Mei. Mengecil. Dan dia tetap mempercayai Tuhan. Oke, slide selanjutnya. Sebelum satu lagi, kayak kelewatan. Nggak ada ya? Langsung itu ya. Ada satu slide lagi. Itu tinggal 4-5 cm. Dan ini finalnya. Hanya seperti goresan. Ya, tulisannya hilangin dulu. Tinggal hanya goresan. Tapi memang masih ada bekas-bekas daripada ini kurang terang ya. Hanya tinggal goresan kecil. Dan dia mengalami kesembuhan. Jadi Agustus 2008 dia mengalami kesembuhan. Itu paling atas itu yang dekat hati garis itu, kenapa ada garis hitam itu ya. Nah di situ sisanya. Itu bukan sisa, cuma seperti garis. Ya. Itu yang pertama. Kurang lebih ini masih ada dia yang pertama. Intinya begini. Di Agustus 2008 dia foto itu benar-benar seperti hanya goresan. Dari yang begitu besar, hanya kecil goresan. Dan sembuh total. Dari 8 tahun, 7-8 tahun, itu tumor semakin membesar. Akhirnya mengalami kesembuhan perlahan demi perlahan. Tumor yang ganas yang besar itu hanya 7 bulan hilang. Kenapa hilang? Selama 8 tahun kenapa dia doang gak bisa? Gak hilang-hilang. Karena mendua. Amin. Ngerti? Kita punya otaknya 2 fokus. Itu membuat kita tidak mengalami breakthrough. Satu sisi kita percaya sama Tuhan. Satu sisi kita melihat keadaan diri kita. Kesusahan, kesulitan, hal-hal yang negatif yang kita saat ini hadapi secara fakta. Maka gini, kenapa manusia itu sulit untuk percaya? Karena manusia itu lebih memperhatikan apa yang terlihat atau yang kita rasakan secara nyata di dalam dunia fisik yang kita alami. Sedangkan percaya itu sifatnya kan belum kelihatan. Belum terlihat, belum diperoleh, masih nunggu. Sedangkan faktanya sekarang ini
berbeda. Itulah kenapa kita sulit untuk percaya. Karena kita adalah manusia yang lebih percaya kepada yang daging. Dunia nyata. Dunia yang tidak nyata itu alam roh. Apa yang Allah sudah sediakan. Kita tidak bisa percaya bahwa itu sudah tersedia. Padahal itu sudah disediakan oleh Allah. Tapi untuk kita bisa mendapatkan apa yang sudah Tuhan sediakan. Itulah butuh yang namanya iman. Nah. Terus gimana? Kita ini semua adalah orang-orang yang percaya sama Kristus. Tetapi juga orang-orang yang tidak percaya. Bahwa itu sudah disediakan. Ini problem. Terus gimana caranya supaya kita punya kepercayaan. Atau melatih supaya punya kepercayaan yang kuat. Melatih kepercayaan adalah belajar mempercayai firman Tuhan. Caranya belajar untuk mempercayai firman Tuhan adalah merenungkan atau memperkatakan firman Tuhan, atau memikirkan firman Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada satu hal, dibandingkan memikirkan kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan, kenegatifan. Jadi cara kita melatih kepercayaan adalah belajar mempercayai firman Tuhan. Caranya gimana ya? Caranya kita merenungkan, memperkatakan firman Tuhan itu. Kita memfokuskan kepada satu hal. Kita tidak menjadi orang yang double minded. Tapi kita cuma satu, one minded. Cuma satu yang kita pikirin. Cara gimana? Ya sudah merenungkan, memperkatakan firman Tuhan di satu ini aja. Ketika ada yang lain, kita harus tolak itu semua. Gue mikirin ini doang. Tapi faktanya, gue pikirin ini aja. Ini memang gak mudah. Saya akui gak mudah. Karena kita ini dunia, kita berada dalam dunia fisik. Kita ini butuh. Kita punya kebutuhan. Kita punya ngerasain gue sakit. Gue ngerasain ini gue butuh buat bayar. Bla-bla segala macam. Nah, untuk kita bisa memenangkan ini, kita harus berusaha keras. Berusaha keras apa? Untuk fokus kepada satu hal ini. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Itu melawan roh jahat di udara. Setan itu selalu ngelemparin kita. Anggap gak? Setan tuh pakai berbagai macam cara. Entah orang lain lah. Entah masuk ke pikiran kita lah. Entah waktu kita baca lah. Pokoknya berbagai macam cara setan akan selalu mencoba membuat kita tertekan untuk tidak percaya. Itu pasti gak mungkin gak. Nah, tinggal kita memilih. Kita tetap ngomongin firman apa enggak. Kalau kita lupain, makanya firman Yosua 1 ayat 8 itu, do not depart. Kalau Indonesia jangan sampai lupa. Jangan sampai lepas gitu loh. Untuk memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Jadi bagaimana membuat kita atau kita melatih kepercayaan kita kuat? Adalah dengan mempercayai firman Tuhan. Caranya dengan merenungkan atau memperkatakan firman Tuhan. Atau memikirkan firman Tuhan dibandingkan memikirkan kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Jika kita membuat pikiran kita dipenuhi dengan kepercayaan akan firman Tuhan yang kita ngomong, kita katakan, maka kepercayaan itu akan mulai mendominasi atau menguasai pikiran kita.
Nah itulah yang membuat kita jadi semakin percaya. Semakin kita, istilah gini, kita cekokin nih otak kita. Kita cekokin nih supaya kita hanya memikirkan firman Tuhan. Perlahan-lahan, ya, seperti saya katakan, seperti benih. Itu kita tanam dalam hati kita. Itu akan mulailah muncul tunas. Mulai akan bertumbuh. Nah ini butuh proses. Tidak gampang. Si Mike itu butuh 7 bulan. Ini tidak mudah. Untuk kita bisa fokus kepada satu hal. Ini tidak mudah. Tapi ini harus kita usahakan. Mau berapa tahun? Mau berapa tahun lagi nggak dapat? Mau berapa tahun hidup kita seperti ini? Kan ini keputusan bukan Tuhan. Tuhan sudah sediakan semua. Tapi membuat kita bisa memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan, itu tergantung kepercayaan. Makanya saya baru ngerti kenapa Smith Wigglesworth selalu ngomong, percaya saja. Percaya saja. Itu kata percaya itu susah. Itu tidak mudah, kita hanya ngomong 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali. 1 hari, seminggu, itu langsung. Kakak. Itu harus kita usahakan. Ini worth it untuk kita kejar. Amin. Makanya selalu saya ngomongkan masalah ini. Untuk kita merenungkan. Karena memang itu jawaban dalam hidup kita. Yakobus 1 itu jelas katakan. Jangan mengira orang yang terombang-ambing. Kalau di Inggrisnya orang double minded. Itu akan memperoleh. Jangan berharap. Gitu loh. Do not expect gitu loh. Jangan berpikir bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan ngarepin. Itulah kenapa Mike selama 8 tahun. Dia berdoa, dia percaya bahwa Tuhan sanggup, tapi tidak pernah sembuh. Itulah alasannya kenapa kita tidak mengalami. Ini orang Kristen semua alami. Maka firman ini, pengertian ini harus diulang-ulang. Saya saranin. Dengarkan lagi di YouTube. Minggu ini, dengarkan lagi. Saya setiap hari dengerin. Kalau kalian bisa, seminggu anggaplah di hari Rabu, Selasa, Rabu atau Kamis. Kalian dengerin lagi. Gak bisa. Kalau kita cuman hanya dengar firman Tuhan di hari Minggu, gak bisa. Gak bisa. Kita ini dibombardir sama ketidakpercayaan sama setan. Dibombardirnya tuh gila-gilaan. Kalau kita nggak mencapai satu tahap level di mana kita aman, maksudnya sudah kuat. Ini kita mudah goncang. Kalau kita belum sampai berdiri di atas batu karang, ini mudah goncang. Imannya tuh belum stabil. Nah kita harus tuh berusaha terus naikin gitu loh. Supaya kita benar-benar stabil, yakin. Sehingga dulu saya katakan, kalau di dalam tahap istilah dalam dunia peperangan, saya mencapai kestabilan gitu loh. Itu bukan karena saya, tapi semua karena Tuhan. Ini Mahanaim, bahkan kemarin saya berpikir, kenapa Tuhan pilih saya di Mahanaim? Padahal kalau secara manusiawi, saya itu nggak masuk hitungan. Lawang saya nggak ngerti dunia roh. Peperangannya saya nggak tahu. Itu pertama. Kedua, memulai Mahanaim, memulai jadi orang gagal. Lah saya itu orang gagal ketika mulai Mahanaim. Loh kenapa pilih orang gagal? Tidak ada satu kriteria pun yang membuat saya itu layak.
semua karena Tuhan. Ketika kebenaran demi kebenaran saya mengerti, akhirnya saya mencapai satu titik di mana saya aman. Pengertian firman Tuhan, tapi bukan berarti ya dalam arti 100% aman. Karena tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Tinggal saya mempertahankan atau tidak. Yang saya ingin katakan begini, kepercayaan itu butuh proses yang harus kita buat itu semakin tinggi. Jadi gini, jika kita membuat pikiran kita dipenuhi dengan kepercayaan akan firman Tuhan, yang kita renungkan atau kita katakan, maka kepercayaan akan mulai mendominasi atau menguasai pikiran. Itulah yang membuat kita semakin percaya. Kita harus terus memperkatakan atau merenungkan firman Tuhan supaya semakin kuat menguasai pikiran kita. Maka apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu akan terjadi. Kan kita pengen apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Dan untuk supaya terjadi, kita harus memperkatakan atau merenungkannya. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, Yesaya 55 ayat 11 itu, tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang disuruh, apa yang dikehendaki. Dan berhasil dalam apa yang dia suruh. Jadi prinsipnya, pikiran kita harus sampai tahap dikuasai firman Tuhan. Bukan dikuasai oleh ketakutan. Jadi berjuanglah terus. Dengan merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Amin. Nanti begini. Nanti saya akan bicara masalah imajinasi nanti. Tapi hari ini saya ingin ajarkan kita harus belajar. Dari pengalaman Mike, itu pengalaman semua orang Kristen. Pengalaman Mike, tumor itu pengalaman orang Kristen. Kita bertahun-tahun berdoa puasa. Kita bertahun-tahun minta sama Tuhan. Kita bertahun-tahun melakukan bergede, melakukan C, melakukan D. Semuanya kita melakukan itu semuanya. Dengan tujuan supaya Tuhan itu bergerak. Dengan tujuan itu Tuhan mau rela menolong kita. Kalian nanti misalnya di gereja yang lain, kalian akan dengarkan hal yang berbeda. Mereka ajarkan sana minta. Di sini diajarkan faith, punyalah. Percaya. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan. Jadi kalau cara minta enggak bisa. Double minded itu. Bukan masalah mintanya sama Tuhan. Tapi double mindednya itu loh. Pikiran ganda kita loh. Yang harus kita beresin. Amin. Ngerti? Inilah kenapanya. Jadi saya akan terus ngomong masalah ini. Karena saya butuh, karena kita butuh. Jadi teruslah merenungkan firman Tuhan. Jangan lihat situasi kondisi yang ada. Berjuanglah untuk itu. Kita enggak tahu kapan itu terjadi. Enggak tahu. Enggak usah pikirin. Tidak perlu pikirin. Tuhan tolonglah secepatnya bulan inilah tahun ini. Enggak usah pikirin. Si Mike tidak memikirkan itu. Dia cuma satu yang dia tahu. Gua udah sembuh, titik. Jadi fokus kita bukan apa yang kita minta. Fokus kita adalah firman Tuhan. Saya sudah punya.
the power to get healed, the power to get wealth. Ya. Apa aja? Kuasa untuk menyembuhkan sudah dalam diri kita karena Roh Kudus ada. Kuasa untuk memperoleh kekayaan itu sudah ada di dalam Yesaya 48:17. Ulangan 8:18. Itu semuanya Tuhan sudah berikan. Itu yang harus kita pertahankan. Itu harus kita renungin. Amin. Saya tahu ini gak mudah. Saya tahu ini gak mudah. Tapi berjuanglah. Amin. Waktu kemanapun kita pergi, perkatakan terus. Nanti satu hari, kita tidak, gini loh. Makanya firman katakan gini. Ketika itu benih ditaruh, orang itu tidak tahu bagaimana bumi itu menghasilkan. Tuhan Yesus yang ngomong gitu loh. Bagaimana itu bumi bereaksi untuk memberikan pertumbuhan kepada pohon. Kita nggak tahu. Makanya seseorang nanam. Jebret ya nanam. Ketika dia nanam, dia nggak mikirin, gue korek lagi besok pagi ya. Ini udah numbuh belum nih? Ya matilah. Jadi demikian kita, ketika kita naruh firman Tuhan, jangan berpikir, nih Tuhan terjadi nggak ya besok nih Tuhan ya? Jadi kita nih orang Kristen berpikir gini, ketika kita minta sama Tuhan, kita klaim, kita ngomong, kita memperkatakan, kita memperkatakan firman Tuhan, kita merenung firman Tuhan. Sehari, 2 hari, 3 hari, Tuhan ini udah seminggu Tuhan. Kok belum terjadi apa-apa Tuhan? Saya masih sakit nih Tuhan. Saya masih susah nih Tuhan. Saya masih rugi nih Tuhan. Saya masih belum lihat ini nih Tuhan. Saya masih belum begini nih Tuhan. Ini gimana Tuhan? Sampai kapan saya merenungkan, saya memperkatakan firman Tuhan? Ini gimana nih Tuhan? Artinya kita fokus kepada masalah. Itu namanya kita ngorek lagi. Namanya benih yang sudah kita tanam. Amin. Ngerti? Biar tahun ini menjadi tahun perubahan. Amin. Tahun yang membuat kita berubah. Jadi di sini akan menjadi orang-orang Kristen yang ngerti posisinya. Siapa kita dalam Tuhan. Makanya kalau dalam peperangan, kita tuh bukan merebut atau mengambil kemenangan. Kita cuma mempertahankan kemenangan. Karena kita tahu kita sudah menang. Demikian hidup kita. Saya sudah tahu bahwa saya sudah berhasil. Saya tahu bahwa saya sudah sembuh. Saya tahu saya bisa. Allah sudah sediakan. Saya tahu saya mampu, saya bisa. Karena Allah sudah sediakan. Jadi fokusnya kita adalah firman Tuhan ngomong apa. Jangan apa yang sedang terjadi. Amin. Jadi jangan seperti Mike yang selama 8 tahun. Meminta. Tumor itu dari kecil makin gede. Bahkan sampai PKBH. Karena saking gedenya. Tapi ketika dia mempercayai, dia fokus kepada satu hal. Percaya sama firman Tuhan. Yang dari gede mengecil. Hilang. Itulah cara kerja Tuhan. Amin. Dapat makanan hari ini? Ya, saya pun dapat. Jadi saya harus bertahan, kita harus bertahan. Amin. Tahun ini, gue harus bertahan. Gue harus sampai dapat. Susah, gue gak pikirin susahnya. Gue cuma memikirkan, Tuhan sudah sediakan. Gue harus bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang? Percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang? Percaya. Gak semuanya nih. Tidak ada yang mustahil bagi orang? Percaya.
Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Amin. Allah itu luar biasa berkuasa. Dia akan melakukannya? Salah. Dia sudah melakukannya. It's already done. Allah akan melakukannya? Salah. Allah sudah melakukannya. Allah sudah sediakannya. Jadi ubah kata-katanya. Jadi masalahnya bukan Allah akan melakukan, masalah kita. Kita melangkah atau tidak. Loh, Allah bukannya nanti setelah kita percaya Allah akan melakukan? Kagak. Allah sudah melakukan 2000 tahun yang lalu. Sebelum kita ada pun, dia katakan oleh bilu-bilunya, kamu telah sembuh. 2000 tahun, mungkin lebih dari 2000 tahun. Anggaplah 2000 tahun yang lalu, maksudnya gini. Ketika Israel, Tuhan ngomong sama bangsa Israel di Ulangan 8:18, dia katakan, kepadamu aku berikan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Itu sudah diberikan. Pakai. Saya omong ini setiap hari. God has already given power to get wealth. Power to get wealth. Perkatakan itu, kuasa itu adalah dalam diri saya. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu sudah ada dalam diri saya. Sudah ada. Apa mungkin? Percaya saja. Amin. Allah akan melakukannya. Allah sudah melakukannya. Jadi kalau gini loh, kalau saya katakan Allah akan melakukan, kita jadi konotasinya Allah tuh belum lakuin. Jadi pikiran kita konotasinya seperti itu. Ya akhirnya kita berharap Allah ngelakuin. Nangkap gak? Nangkap gak? Ngerti gak? Nah ini yang banyak pendeta masih mengajarkan seperti itu. Sedangkan firman Tuhan katakan dia sudah melakukan, dia sudah sembuhkan. It's already done, dia sudah sediakan semuanya. Nggak percaya? Ya sudah, sok silakan. Kita percaya firman Tuhan aja. Allah sudah melakukannya. Oh enggak, Allah akan melakukan kalau kita betul. Faktanya apa? Sudah sembuh? Sudah berubah? Faktanya apa? Makanya kenapa saya tadi cerita mengasah si Mike? Karena itu fakta. Kesalahan orang Kristen. Amin. Nangkap ya? Jadi jangan double minded. Kita harus fokus satu hal. Ya. Kita masing-masing punya. Makanya gini. Punyalah firman yang kita tabur, yang benih. Pegang terus, perkatakan terus. Ya. Minggu depan saya tanya lagi. Siapa yang masih memperkatakannya? Masih siapa yang merenungkannya? Saya nggak butuh. Ya sudah, sok silakan. Kalau saya butuh. Saya harus mencapai ada di batu karang yang teguh. Saya harus mencapai level berdiri di atas batu karang yang teguh. Saya harus mencapai di sana. Ketika saya mencapai di sana, saya akan melihat buahnya yang saya bisa peroleh. Amin. Saya pasti bisa. Amin. Ya, saya pasti bisa. Amin. Oke ya, musik.